Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu pengajian Darul Ilmi Majelis Taklim Masjid An-Nur Kedawang yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu kembali di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis taqarrub ilallah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang akan diberikan pahala surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya tidak patut kita kalau tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, diberikan sehat, diberikan sempat, kemudian tidak digunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kalau imbangan dan bandingannya saudara kita yang ada di Palestina, yang hari-harinya penuh dengan rasa gentar, takut, bayangkan gimana gak takut, setiap hari ada suara rentetan senjata, ada desingan peluru, ribuan roket ada di langit mereka. Artinya apa? Bahwa ketika kita keadaan damai, dalam keadaan merdeka, dalam keadaan sempat, dalam keadaan sehat, kemudian tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak digunakan untuk ngaji, tidak digunakan untuk kita belajar ilmu dan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya kita ini durhaka betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya tidak menjadi manusia yang abdan syakura, hamba yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah sore hari ini meskipun ibu-ibu sekalian saya yakin banyak kegiatan, banyak kerja, banyak aktivitas, tapi masih menyempatkan untuk beribadah, ngaji, sama-sama belajar tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini sekali lagi diberikan oleh Allah stempel abdan syakuro, hamba yang senantiasa mau dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau kita mendengar sekarang saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menghadapi Zionis Israel, lalu Israel itu apa kalau dalam pandangan Al-Quran? Dalam pandangan Al-Quran bagaimana kemudian kita mensikapinya, dan juga bagaimana sikap kita ketika saudara-saudara seiman, seakidah kita dalam keadaan yang sedang terzolimi, yang sedang tersakiti. Ini
sikap-sikap yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka Quran menggambarkan terlebih dahulu, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Ini yang harus kita pahami, bahwa ada peringatannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walan tardo angkal yahudu, tidak akan ridho angka darimu, yaitu siapa? Al-Yahudu wan Nasoro, orang Yahudi, orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milah agama mereka. Ini sudah stempel nas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati betul tentang propaganda, ajakan-ajakan, tipu daya, intimidasi dari mereka. Kita harus betul-betul kuat di dalam akidah Islamiyah. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, ketika kita berakidah Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus betul-betul pegang, jaga kalimat tauhid sampai akhir hayat kita, dan juga kalimat tauhid ini dari anak-anak keturunan kita. Jangan sampai lepas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa harus menjaga akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena ini menjadi tiket kita bisa dikatakan menjadi orang yang baik, kita bisa dikatakan menjadi orang beriman, kita bisa dikatakan menjadi ahli surga, manakala punya tiket la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi tiket inilah yang harus kita betul-betul jaga. Jangan kemudian karena intimidasi mereka, iming-iming mereka hanya karena mungkin dikasih mie instan, dikasih beras, dikasih beasiswa, kemudian lepas la ilaha illallah. Jangan sampai. Karena ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Quran, walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Tidak akan rela, tidak akan ridho. Kenapa? Karena mereka itu iri dengan kita. Mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nabi, banyak rasul yang membimbing mereka, tapi mereka kebanyakan dustakan. Fa fariqan kazzabatum wa fariqan taqtulun. Jadi nabi, rasul itu sebagian besar diutus untuk kaum Bani Israel. Makanya disebutkan di antara kelebihannya kaum Bani Israel itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika aku telah berikan nikmat yang banyak terhadap kalian, dan telah aku berikan keistimewaan, faddaltukum, kemuliaan kalian, alal alamin, dibandingkan dengan kelompok yang lain di alam semesta ini. Kata para ahli tafsir, di antara kelebihannya kaum Bani Israel adalah mereka banyak diberikan oleh Allah kitab-kitab. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa, Bu? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi
Nabi Isa alaihissalam. Kitab-kitab ini khusus untuk mereka. Nabi-nabinya pun banyak yang diturunkan kepada mereka. Jadi enak banget. Kaum Bani Israel itu ya sudah banyak ditunggui Nabi. Kitab panduan hidupnya juga banyak. Keenaknya ditungguni Nabi. Kaum Bani Israel itu misalnya ketika panas terik seperti ini, air bersih langka, hujan jarang turun, kekeringan melanda di mana-mana. Itu orang Bani Israel enak aja. Tinggal minta kepada nabinya, nabinya suruh doa sama minta kepada Allah, kepada Tuhan. Enak kan? Jadi tinggal minta kepada nabinya. Enggak usah banyak kerja, pokoknya tinggal apa minta ke nabinya. Makanya di Quran itu wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahu kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ini kisah-kisah kemudahan Bani Israel banyak diterangkan Quran. Kadang-kadang kita nggak baca juga nggak tahu terjemahannya, nggak tahu isinya, nggak tahu cerita tentang keunikan kelebihannya kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel panas kayak gini nggak ada air. Wa istasqa Musa, dan Nabiullah Musa itu memintakan istasqa. Makanya ada sholat yang namanya sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat apa, Bu? Sholat minta hujan. Kalau dulu zaman Bani Israel nggak perlu sholat istisqa, cukup minta sama nabinya. Di antaranya adalah Nabi Musa. Wa istasqa Musa liqaumihi, ketika kaumnya Nabi Musa itu minta untuk diturunkan hujan, minta didatangkan sumber mata air, minta didatangkan air supaya mereka bisa minum. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Doa kepada Allah. Jadi cukup yang doa Nabi Musa. Jadi kaumnya itu memang kaum enak. Jadi ada masalah apa-apa tinggal ngomong nabinya beres. Kemudian ketika Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, turunlah perintah, idrib bi'asaqal hajar. Wahai Musa, pukullah batu-batu itu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka dari batu-batu itu akan keluar mata air yang jumlahnya ada 12. Nah, konon di dalam tafsir ayat ini kenapa 12? Karena saat itu ada 12 suku besar dari kaum Bani Israel. Setiap suku dapat satu sumber mata air. Satu sumber mata air. Jadi kalau kita zaman kita ada nabi mungkin enak, Bu, ya. Tinggal minta, wahai Nabi tolong hujan. Apalagi kita di Gedawang pun kekeringan, Bu. Dereng nggih? Sampun. Oh, berarti podo. Berarti sama. Saya 10 hari lebih sudah enggak ada air ini. Ngangsu terus. Zaman Nabiullah Musa enak. Tinggal minta Musa doa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah langsung perintahkan, idrib bi'asaqal hajar. Wahai Musa, kamu kan punya tongkat itu pukul ke batu-batu yang ada itu. Maka biiznillah, dengan izin Allah, dari batu-batu yang menurut logika kita tidak akan mungkin keluar air, dilalah langsung keluar. Fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahu. Bahkan dikatakan oleh Allah, sungguh kamu mengetahui kullu mashrabahu,
qad alima kullu unasin masyrabahum. Kullu unas, semua manusia yang kehausan butuh minum itu bisa minum semua. Jadi hebat. Jadi sekali lagi zaman Bani Israel enak-enak zaman, enak-enak kaum yang ketika ditunggui oleh Nabi. Bahkan dalam keadaan kekeringan, gak ada air saja cukup. Musa, kamu minta kepada Tuhan, ini sudah kekeringan, gak ada air. Langsung didatangkan cara oleh Allah, batu-batu itu ditutupi dengan tongkatnya Nabi Musa, langsung keluar sumber mata air. Bukan hanya itu, banyak lagi problem-problem sosial. Di antaranya adalah ketika ada seorang pemuka dari suatu kaum yang kemudian terbunuh. Ada pemuka, pemimpin kaum terbunuh, gak tahu siapa yang bunuh. Ini kan gegeran. Kalau yang terbunuh orang biasa mungkin gak terlalu masalah, tapi karena ini yang dibunuh adalah pemimpin kaum, pemimpin suku, kalau tidak ketahuan ini bisa menjadi fitnah. Suku yang satu ini menuduh suku yang lain, suku yang lain menuduh suku yang lainnya lagi. Ini akhirnya apa? Terjadi kekacauan, chaos, saling tuduh menuduh karena nggak tahu siapa yang membunuh. Mereka hampir saja terjadi peperangan, saling tuduh, datang kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, tolong beritahu kami siapa yang membunuh orang ini. Emangnya Nabi Musa tahu segalanya. Jadi memang orang-orang Bani Israel itu punya masalah langsung ngadep Nabi, punya masalah langsung ngadep Nabi. Tapi karena memang Nabi adalah utusan Allah untuk memberesi berbagai macam persoalan umat, meskipun Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tidak tahu, tapi beliau kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, doa untuk minta diberitahu siapa kira-kira yang membunuh pemuka orang. Maka Allah turunkan ayat, turunkan perintah kepada Nabiullah Musa untuk menyembelih seekor sapi. Ini makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina. Jadi surat Al-Baqarah itu saja artinya sapi betina. Itu sudah menggambarkan cerita bagaimana ketika Nabiullah Musa diminta kaumnya untuk menyelesaikan problem sosial mereka. Akhirnya apa? Allah menyuruh kaum Bani Israel menyediakan sapi betina. Tapi dasar namanya Bani Israel, kakean pola, kakean pertanyaan, disuruh menyembelih sapi betina masih nanya, kira-kira sapi betina yang disembelih jantan apa betina? Setelah ditunjukkan jantan apa betinanya, masih nanya lagi, yang warnanya seperti apa? Nggak cukup seperti itu. Kira-kira sapinya yang sudah digunakan untuk membajak sawah atau sapi yang bagaimana? Jadi saking jengkelnya Allah Subhanahu wa taala, wong mesti diperintahkan tinggal nyembelih sapi betina kok ya dadak kakean pertanyaan. Ini memang dasar kaum Bani Israel. Itu pengennya yang susah-susah. Makanya kita diperintahkan di dalam Al-Quran, kalau ada perintah dari Quran itu etikanya sami'na wa ata'na. Kita dengar langsung kita patuh. Gak usah mikir, gak usah banyak nanya.
nggak usah mikir, nggak usah banyak nanya. Justru ketika banyak pertanyaan semakin memberatkan kita. Semakin kita banyak tanya, semakin banyak memberatkan bagi kita. Maka kemudian kaum Bani Israel disuruh untuk cari sapi betina. Sapi betina kemudian disembelih, diambil tulangnya. Nah, dari tulangnya ini kemudian diusapkan ke jenazah yang tadi dibunuh itu, kemudian biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya yang jenazah tadi dibunuh ini kemudian hidup lagi. Setelah hidup baru ditanya siapa yang membunuh. Akhirnya apa? Proses dari permasalahan kemasyarakatan mereka akhirnya tuntas selesai. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat enak bagi kaum Bani Israel. Apapun problem, apapun masalahnya, ini kemudian ditanyakan kepada Nabi Rasul, minta solusinya, langsung datang solusi. Ini enaknya dari kaum Bani Israel. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita renungkan dengan dalam, sebetulnya meskipun mereka ditunggui banyak nabi, ditunggui banyak rasul, juga banyak kitab yang diturunkan kepada mereka, ini kalau kita mau jujur, mau belajar, masih lebih beruntung umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak ditunggui selamanya oleh baginda Rasulullah, meskipun zaman kita juga sudah tidak sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi menurunkan, memberikan warisan pada kita, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitabullah sunnatur rasul. Meskipun Rasulullah SAW sudah intiqal ila rafi'il a'la, sudah wafat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi membersamai kita, tetapi alhamdulillah kita dibersamai dengan Al-Qur'anul Karim. Kita dibersamai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran inilah sebetulnya yang menjadi problem solving, pemecah masalah di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya Quran memandu kita. Berbagai macam problem, masalah apapun, kalau kita dekat dengan Quran, itu sebetulnya dikasih solusi. Cuma kadang-kadang kita mau dialog dengan Quran rasanya sudah aras-arasan. Kita mau berdialog dengan Al-Quran, baru pegang, ini sudah matanya mulai ngantuk. Pegang Quran kalau Ramadan, pegang Quran sudah aras-arasan. Padahal itu adalah problem solving kita. Semua permasalahan hidup kita, kalau kita adukan, kita dialogkan dengan Quran, insya Allah problemnya akan segera dapat solusi. Insya Allah cepat dapat solusi. Jadi ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini saya ingin mengajak untuk tetap bersyukur kepada Allah Bani Israel yang kita dipertunjukkan dengan keangkuhannya yang begitu luar biasa, yang nikmatnya begitu juga banyak dari Allah, tetapi kita umat Rasulullah SAW tidak kalah nikmat dibandingkan dengan mereka. Kenapa? Karena kita dibekali dengan Al-Quran. Maka jangan sampai kemudian kita jauh dari Quran. Kalau kita punya problem,
Berdialoglah dengan Quran. Cari solusi dari Quran. Misalnya problem dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga kita banyak friksi, perbedaan pandang suami istri, perbedaan pandang orang tua dengan anak, maka ingatlah ketika kita baru menikah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang kita nikahi itu adalah min anfusikum. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar ketika ada pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan hidupmu min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Jenis kalian sendiri itu artinya apa? Yang kita nikah itu bukan malaikat, bukan juga iblis. Jadi kita jangan kemudian menuntut pasangan hidup kita nggak pernah salah bagaikan malaikat. Karena yang kita nikahi itu adalah min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia. Kalau kita sadar bahwa kita nikah dengan sesama manusia, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Akhirnya kita punya kesadaran, oh iya suami saya ini yo manusia, yo ono salah ya lumrah, ono kurangnya yo gak apa-apa, kita saling melengkapi. Nah, itu namanya kita punya kesadaran dengan dialog Al-Quran. Dan ketika kita ditampakkan kekurangan pasangan hidup kita, pun Quran ngasih solusi. Wa in karihtumuhunna, dan jika kalian melihat sesuatu yang menjengkelkan dari pasangan kita, sesuatu yang tidak enak dari pasangan hidup kita, maka kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sebetulnya ketika kita diperlihatkan, dihadapkan dengan perilaku yang kita tidak senang dari pasangan hidup kita, itu sebetulnya Allah lagi menggelar ladang pahala yang gratisan. Gratisannya apa? Cukup dengan kita menggelar sabar yang selebar-lebarnya. Jadi ketika kita melihat suami kita lagi gak enak, ya Allah alhamdulillah, ini ladang pahala yang murah. Sebab kalau ladang pahala lagi romantis, ini susah. Kalau misalnya lagi romantis ini bapak harus ngajak healing kemana, ngajak makan-makan kemana, nanti pulangnya mampir di toko Semar, kan mahal. Tapi kalau lagi eng-engan, lagi diem-dieman, lagi banyak masalah, ini kan pasti nggak ngajak kemana-mana, tetapi porsi ladang amalnya sama. Ketika kita punya ilmu bagaimana caranya ketika dalam keadaan romantis, dan kita punya ilmu juga bagaimana caranya ketika kita dalam keadaan lagi mungkin tidak romantis, bahkan saling dieman, ini juga merupakan ladang pahala. Asal kita terapkan lebarnya hati, lebarnya pikiran, ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala, cari solusi bareng-bareng, itu adalah ladang pahala yang Allah siapkan untuk kita. Cuma kadang-kadang karena kurangnya ilmu, ketika melihat pasangan hidup kita ini lagi gak enak, langsung ibu-ibu biasanya senjatanya keluar semua, seperti rudalnya Israel, nggak berhenti. Nah, ini kalau saling nggak ada yang mengalah, ladang pahala ini jadi hilang sia-sia.
Makanya Quran ini sebetulnya mengajarkan, membimbing kita luar biasa. Maka jangan jauh-jauh dari Quran. Ayo dekat dengan Quran, berdialog dengan Quran. Berdialog dengan Quran. Kita ngaji setiap hari. Sempatkan satu ayat yang kita pahami maknanya, isinya, artinya. Kita dalami. Karena Quran itu gampang. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, cari terjemahannya, renungkan bolak-balik. Ya Allah, saya belum tahu maksudnya, maknanya, dibolak-balik. Itu nanti akan dapat intuisi dari Allah. Maknanya begini, dituntun nanti sama Allah. Karena apa? Allah sudah janji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh benar-benar aku telah menjadikan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk ditadaburi. Jadi Allah sudah membuat gampang. Jangankan orang yang beriman, orang yang kafir pun kalau baca Quran paham. Buktinya Umar bin Khattab itu sebelum beriman kepada Rasulullah itu hanya mendengar sekali lantunan Al-Quran surat Toha yang dibaca oleh Fatimah, yaitu adiknya Umar bin Khattab. Tapi karena memang paham makna isi kandungannya, langsung dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita diberikan solusi Al-Qur'anul Karim. Problem-problem hidup kita dialogkan dengan Al-Qur'an. Kita minta solusi dari Allah melalui Al-Qur'an. Insyaallah segala problem-problem hidup kita, baik untuk individu, keluarga maupun masyarakat, ini diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran. Termasuk solusi di dalam permasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk supaya kita di dalam berempati, kita di dalam saudara kita yang ada di Palestina. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain ini adalah bersaudara. Maknanya saudara itu gimana? Ketika ada saudara kita yang sakit, ada empati kita. Empati kita tunjukkan minimal berdoa. Dengan doa setiap habis sholat kita selipkan Allahumma sallimna salim akhina fi Palestina, fi Gaza, fi jami'il makan. Jadi semua saudara-saudara seiman kita dimanapun berada kita doakan. Dan kita pun mendapatkan doa yang sama. Ketika seorang muslim itu sholat berdoa, kita pun mendapatkan percikan doa. Karena apa? Server kita sama, jaringan kita sama, wifi kita sama. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena setiap muslim itu pasti sholat. Di dalam sholat ada doa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibadillah, hambanya Allah as-sholihin, yang soleh, yang baik, semuanya didoakan. Ketika kita doa, ketika kita sholat, jami'il muslimin, semua kaum muslimin dimanapun yang kita kenal,
maupun yang tidak kita kenal mendapatkan cipratan dari doa kita, dan kita pun mendapatkan cipratan dari doanya mereka. Nyambung. Jadi meskipun kita nggak kenal dengan orang Palestina, rasanya ada kedekatan di dalam roh kita, karena tadi ada server, ada wifi kita menyambung dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, ini kelihatannya tenggorokan lagi nggak memungkinkan untuk panjang-panjang, karena kalau dipaksakan panjang sedikit ini sudah langsung seret, nggak bisa bersuara. Tadi kajian di Apol juga sama, baru 20 menit sudah langsung rasanya gatal, pengen nggak bisa bersuara. Tapi mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, dan kita mari berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di tempat-tempat lain yang mungkin dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan belum merdeka. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi, kesabaran, ketenangan, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa dhurrina wa maulana Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallallahu ala kulli sahabatin rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Allahumma salli wa sallim dinana sallim dinana sallim qulubana sallim ajsadana sallim dzurriyyatana wa sallim akhina fi Palestina jami'il makan. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al hawaza wal batil illal batil kana zawwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi